Baik teman-teman sekalian, ini kita masuk ke contoh soal gerak lurus berubah beraturan yang terakhir, yaitu contoh soal GLBB yang ketiga. Nah, jadi ada seseorang misalnya ada seseorang, dia tuh melemparkan sebuah benda ke atas dan memiliki kecepatan awal sebesar 10 meter per second. Oke? Sebesar 10 meter per second. Nah, sekarang yang ditanya adalah tentukan Sekarang yang dipertanyakan adalah tentukan ketinggian maksimum yang dicapai Hmax. Tentukan ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut. Nah, sekarang kita buat dulu diketahuinya. Oke, diketahui bahwasanya V0-nya sama dengan 10 meter per second. Nah, yang ditanyanya itu adalah ketinggian maksimum, Hmax. Sekarang adalah, pertama, dia melemparkan bola itu ke atas. Nah, dalam gerak lurus beraturan, dia termasuk apa coba? Dan dia memiliki kecepatan awal. Dia berarti termasuk kategori gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas. Oke. Nah, jadi begini konsep dalam gerak vertikal ke atas. Ketika benda dilemparkan ke atas, dia akan mencapai suatu ketinggian maksimum, ya. Anggaplah ini tanah, ya. Jadi di sini ada mencapai ketinggian maksimum. Nah, di ketinggian maksimum itu, ketika benda tersebut dilemparkan, dia akan berhenti sesaat. Nah, dia akan berhenti sesaat ketika dia mencapai ketinggian maksimum. Dia akan berhenti sesaat. Nah, ketika dia berhenti sesaat, berarti kecepatannya apa coba? Berarti kecepatan dia di titik tersebut itu 0. Itu 0. Oke. Nah, di sini sama sekali dia tidak ada menyatakan waktu. Oke, tidak ada menyatakan waktu sama sekali. Tetapi yang di sini hanya diberitahu hanyalah kecepatan dan fungsi ketinggian. Nah, teman-teman harus ingat lagi nih, apa sih rumus gerak lurus berubah beraturan untuk gerak vertikal ke atas? Yang ketiga, apa coba? Ya, yang tidak ada sama sekali variabel waktunya, yaitu rumus ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Nah, kenapa sih minus? Karena dia melawan percepatan gravitasi yang mengarahnya ke bawah. Oke. Nah, di titik tertinggi bahwasannya apa coba? 0. Di sini 0 kuadrat sama dengan V0 kuadratnya berapa? 10 meter per second. Kuadrat kurang 2 kali 9,8 meter per second kuadrat dikali H. Maaf ya, papan tulis kecil jadi seperti ini. Oke, kita masukin 0 sama dengan 100, ya, 100 kurang 2 kali 9,8, 19,6 kali H. Oke. Jadi ini pindah ruas. Kita pindahkan ruas 19,6H sama dengan 100. Maka kita akan dapatin bahwasanya H sama dengan 100 per 19,6. Sama dengan itu sebesar sekitar 5 meter ya, 5 meter. Maka kita dapatin bahwasanya titik maksimum yang dicapai oleh benda tersebut adalah 5 meter. Oke. Nah, kita ulangi lagi apabila teman-teman belum paham. Kita ulangi lagi sekali lagi. Jadi misalnya ada seseorang nih berdiri di atas tanah. Dia tuh megang bola, terus dilemparkannya ke atas. Kecepatan awalnya itu 10 meter per second. Nah, untuk kasus ini dia sudah tergolong kepada gerak vertikal ke atas, yaitu dia melawan arah gravitasi ke atas. Nah, konsepnya adalah benda tersebut
akan mengalami perlambatan tetap. Kenapa? Karena dia melawan arah gravitasi yang berarah ke bawah. Dan dia bergerak ke arah atas. Oke. Jadi semakin lama nanti dia di sini semakin lambat, sampai di titik tertinggi dia berhenti sesaat. Nah, ketika dia berhenti sesaat, dia kecepatannya tuh 0. Lalu dia akan turun lagi ke bawah, jatuh lagi dia ke bawah. Nah, sekarang yang ditanyakan di soal ini adalah berapakah titik tertinggi tersebut yang dicapai bola tersebut. Sementara yang diketahui di sini hanyalah kecepatan, tidak ada waktu sama sekali. Maka kita harus ingat rumus gerak vertikal ke atas yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH, rumus kecepatan sebagai fungsi ketinggian. VT, maksudnya itu adalah kecepatan di saat dia mencapai titik tertinggi tersebut, ya, berarti 0. V0 kuadratnya 10, ya, kita kuadratin, kurang 2, G-nya 9,8 kali H. Oke, jadi 0 sama dengan 100 dikurang, ya, 2 kali 9,8, 19,6 H. Berarti H-nya sama dengan, ya, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri jadi positif, 19,6 H sama dengan 100. Berarti H sama dengan 100 per 19,6. Ya, sehingga kita dapatkan bahwasannya ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut adalah 5 meter. Oke, teman-teman catat ya, teman-teman catat dan pahami. Ya, baik ya, dan ini adalah contoh soal yang terakhir dari gerak lurus berubah beraturan. Terima kasih kepada teman-teman, semoga dapat memahaminya.